Sudah kelihatan? Nggih, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau saya slideshow kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan atau hitam aja? Masih belum slideshow, Bu. Oh, berarti ini memang izin nggak saya slideshow ya, karena ini kayaknya dari kemarin nggak bisa. Gini udah kelihatan ya? Sampun, Bu. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini, Senin tanggal 13 Desember 2021, kita dapat melaksanakan perkuliahan bioteknologi di Prodi S1 Farmasi kelas B2. Dari tahun-tahun kemarin saya jarang ngajar kalian, jadi baru untuk biotek ini baru ngajar yang awal dulu di Biodas. Nah, sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah bioteknologi. Jadi bioteknologi kemarin kan sudah dijelaskan sama Bu Martina mengenai kontrak perkuliahannya. Sekarang saya di sini materinya adalah setelah UTS. Jadi materi setelah UTS ini dikhususkan untuk bioteknologi tumbuhan. Nah, masih ingatkah apakah yang dimaksud dengan bioteknologi? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, Mbak Trilatsari ya? Iya, Ibu. Ya, monggo Mbak Trilatsari. Bioteknologi farmasi merupakan bioteknologi yang fokus pada penerapan bioteknologi untuk memproduksi produk-produk farmasetika seperti produk protein, gen, dan sel yang dimanfaatkan untuk terapi dan pengobatan. Betul. Terima kasih Mbak Trilatsari atas jawabannya. Apakah yang dimaksud bioteknologi? Jadi gampangannya bioteknologi itu adalah kita menggunakan semacam bakteri, virus, ataupun bantuan yang lainnya untuk lebih ke teknologinya. Jadi di sini kita akan membahas tentang tanaman transgenik. Nah, ini adalah pengertian dari tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik itu tanaman yang telah disisipi dengan sengaja. Jadi tanaman itu disisipi dengan sengaja itu maksudnya disisipi dengan suatu gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Nah, ini disebut dengan tanaman yang telah direkayasa genetika, dalam arti di sini adalah sifat aslinya itu tidak natural kembali. Jadi adik-adik kalau di sini contohnya beli semangka ya, semangka itu kan ada semangka yang tanpa biji sama semangka yang ada bijinya. Lah itu berarti kita itu direkayasa genetika semangkanya. Kemudian semangka warna kuning, semangka warna merah. Kalau warna merah kan sudah ada dari dulu. Ini semangka warna kuning, berarti dia adalah merupakan tanaman transgenik yang disisipi dengan sengaja. Nah, ini adalah untuk pendahuluannya bahwa tanaman transgenik itu pertama kalinya penelitiannya yaitu bunga matahari. Bunga matahari ini disisipi oleh gen dari buncis, jadi buncis yang dibuat pada tahun 1983 oleh Herbert Boyer. Nah, secara sederhana tanaman transgenik itu diambil dari cara mengambil gen-gen tertentu yang baik pada makhluk hidup kemudian disisipkan. Nah, penyisipan gen ini adalah menggunakan apa, Bu? Jadi penyisipan gen ini adalah menggunakan suatu vektor. Vektor ini adalah perantara yang biasanya digunakan adalah bakteri Agrobacterium tufesiens. Nah, ini harap dicatat ya. Jadi untuk tanaman transgenik itu penyisipan gennya namanya bakterinya adalah Agrobacterium tufesiens. Nah, gunanya untuk apa sih Agrobacterium tumefesiens ini? Jadi gunanya adalah untuk tanaman dikotil atau partikel gen untuk tanaman monokotil itu dilakukan inokulasi, jadi ditanam ke suatu tanaman untuk menghasilkan tanaman yang dihendaki sehingga dapat mentransfer DNA atau gen yang dimiliki oleh tanaman. Nah, tujuannya untuk apa sih tanaman transgenik ini? Jadi tujuan untuk tanaman transgenik adalah yang pertama menghambat, ini kehidupan sehari-hari ya, kalau kalian beli tomat, terus tomatnya itu
ditaruh di kulkas atau dibiarkan pasti gampang busuk. Nah, di sini tujuannya yang pertama adalah menghambat pelunakan buah pada buah tomat. Nah, kalau buah tomatnya ini dia keras, maksudnya nggak gampang busuk, berarti di situ ada suatu gen yang disisipi ke buah tomat. Nah, terus yang kedua adalah tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, atau virus. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai gizi tanaman. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim seperti lahan tanaman. Nah, ini adalah merupakan tujuan dari tanaman transgenik. Kemudian ini adalah cara membuat tanaman transgenik. Apakah ada yang bisa menjelaskan di sini? Kemarin kan sudah saya kirim PPT-nya. Apakah ada yang belajar bagaimanakah bioteknologi cara membuat tanaman transgenik? Silakan, hanya baca gambar ini. Saya tunjuk ya kalau nggak ada yang jawab. Mbak Trilatsari sudah. Nah, ini lainnya on off kamera, yang on itu monggo Mbak Ayu Sukma mungkin bisa dijelaskan. Nggak apa-apa, nanti saya bantu Mbak Ayu Sukma. J, monggo. Mbak Brena Salsabila mungkin. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Rizka Aprilia atau Mbak Noviana? Rika, Bu. Ya, silakan. Nah, yang pertama itu untuk membuat tanaman transgenik, melakukan identifikasi atau pencarian gen dari bakteri atau bisa hewan atau bakteri, kan di sini contohnya bakteri ya, Bu. Kemudian dapat DNA dari bakteri tersebut. Nah, setelah dapat DNA tersebut, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut cloning gen. Kemudian? Ya, Bu. Benar, Bu? Benar, terus dilanjut. Nah, pada tahap perbanyakan gen ini, maka DNA yang asing akan masuk ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA. Kemudian vektor ini akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA ini dapat berkembang biak. Ya. Kemudian? Apa? Sudah? Sudah, Bu. Oke, saya terima kasih Mbak Erika atas keberaniannya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jadi yang pertama untuk cara pembuatan tanaman transgenik itu dari bakteri ya. Bakterinya tadi namanya apa spesiesnya? Agrobacterium tumefaciens. Nah, jadi bakterinya kalau kita melaksanakan biotek tanaman transgenik adalah Agrobacterium tumefaciens. Jadi bakteri ini dia kan ada bagian-bagiannya ya, alat gerak dari bakteri kan ada flagella. Nah, di dalam bakteri itu ada plasmid sama DNA. Nah, DNA tersebut kita ambil untuk diekstraksi dan diisolasi. Nah, diisolasi itu bagaimana? Berarti kan kita harus menanam ke dalam media. Nah, kalau sudah diambil dari bakteri, diekstraksi, habis itu kita cloning. Nah, DNA itu kan ada RNA juga, tapi DNA di sini kita gabung dengan gens, digabung menggunakan cara cloning antara warna biru sama warna oranye ini akan gabung, akan mengalami transformasi.
Nah, kalau sudah mengalami transformasi, maka di situ kita akan menanam di suatu media DNA tersebut. Kalau sudah ditanam di suatu media, maka kita akan mengaplikasikannya ke dalam daun atau akar atau batang suatu tanaman. Nah, dari situ maka akan sudah menghasilkan tanaman transgenik. Nah, di sini kan kelemahannya kalau di S1 farmasi untuk biotek ini tidak ada praktikumnya ya, jadi kita gelambyang bagaimana untuk cara pembuatan ini, hanya sekedar teori. Maka dari itu nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana sih untuk pembuatan tanaman transgenik ini secara detail. Nah, ini untuk secara detailnya ini ya, yang pertama itu kita akan membuat suatu tanaman transgenik harus dilakukan diidentifikasi terlebih dahulu pencarian gennya yang akan menghasilkan sifat tertentu. Nah, ini kan contohnya kalau tanaman berarti gennya yang diambil adalah suatu tanaman. Nah, kalau sudah diambil gen tersebut maka akan di-cloning, digabung. Nah, kalau sudah di-cloning maka akan dimasukkan ke dalam suatu vektor yang disebut dengan plasmid. Kalau sudah dimasukkan ke dalam suatu vektor maka kita akan memperbanyak jumlahnya ke dalam media. Dari situ maka akan mengalami transfer gen dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metodenya itu bisa senjata gen, transformasi DNA yang diperantarai oleh bakteri agrobakterium. Nah, seperti itu biotek dari tanaman transgenik. Nah, ini ada contohnya juga yang lebih sederhana. Kalau ini kan dia adalah tanaman yang akarnya ini ada bulat-bulatnya warna kuning, ini adalah termasuk bakterinya yang warna kuning ini. Nah, bakterinya yang tadi bernama dengan agrobakterium. Nah, ini sudah dijelaskan bagian-bagiannya, ada plasmid, ada DNA, sama ada bakteri genom. Kalau sudah, dia akan disisipkan tadi DNA-nya, kan sudah di-cloning, kemudian disisipkan kepada suatu tanaman, maka dari itu tanaman tersebut kalau sudah disisipkan suatu gen atau bakteri tersebut, maka akan mengalami perubahan menjadi tumor seperti ini. Tumornya besar di bagian batang karena dia sudah disisipi oleh gen asing. Oke, nah ini adalah gambar-gambarnya untuk yang terkena tumor tumbuhan. Ada keunggulan tanaman transgenik juga. Jadi keunggulan tanaman transgenik itu adalah yang pertama, tanaman transgenik itu lebih produktif dan memiliki hasil yang lebih besar. Kemudian yang kedua, dia ada meningkatkan kualitas biji-bijian dan meningkatkan kadar protein. Nah, di sini juga dapat resisten hama, penyakit, dan herbisida. Dan dia adalah dapat membentuk tanaman yang bernilai nutrisi tinggi seperti vitamin C, E, serta beta-karoten. Nah, keunggulan yang lainnya di sini adalah lebih ramah lingkungan karena mereka membutuhkan lebih sedikit herbisida dan pestisida. Sehingga makanan yang bisa lebih tahan dan matang untuk tinggal lebih lama akan bisa dikirim lebih jauh untuk disimpan lebih lama. Jadi supaya nggak gampang busuk. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ini sampai sini ada yang pertanyaan. Ini untuk tugasnya, untuk tanaman transgenik mohon dicatat ya. Tanaman transgenik ini individu mencari jurnal. Jurnal ini adalah jurnal terbaru 5 tahun terakhir tentang tanaman transgenik. Nah, setiap mahasiswa tidak boleh sama untuk jurnalnya ini. Kalau sudah menemukan jurnalnya, maka akan direview bagaimanakah tanaman transgenik untuk proses bioteknologinya. Nah, tanaman transgenik itu kan banyak macamnya dari beberapa tumbuhan atau buah. Jadi di situ adik-adik bisa mencari jurnal tanaman transgenik sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Sudah tahu toh untuk mencari jurnal yang di mana alamatnya? Sudah tahu? Bisa menggunakan Google Scholar, Bu. Nah, benar, bisa menggunakan Google Scholar. Ini saya stop share dulu ya, karena terus ini saya share screen. Contohnya misalkan ini. Nah, ini adalah suatu jurnal terbaru. Jadi adik-adik di sini formatnya yang pertama itu harus ada volumenya berapa,
tahunnya itu tahun berapa. Nah, ini tahunnya harus tahun terbaru, kemudian jurnalnya itu nama jurnalnya apa. Nah, di sini judulnya adalah ditulis analisis potensi budidaya tanaman transgenik di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada abstraknya. Jadi di sini di jurnal tersebut bahwa tanaman transgenik itu adalah tanaman hasil rekayasa ya yang dibuat dengan disisipi suatu gen dengan tujuan untuk memperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan, misalkan untuk resisten terhadap cekaman kekeringan, resisten terhadap hama, dan resisten terhadap herbisida. Nah, di sini produk teknologi DNA tanaman transgenik yang paling dikenal adalah dengan produk rekayasa genetika. Contohnya adalah di sini sebagai contoh, ini di suatu jurnal ini penelitiannya dia akan meneliti kedelai transgenik. Nah, di sini tujuan penelitiannya bahwa untuk menganalisis potensi budidaya tanaman transgenik di Indonesia. Nah, hasil penelitiannya bahwa di sini adalah aplikasi tanaman transgenik di lapangan perlu manajemen yang dapat mengatur pola tanaman transgenik dan non-transgenik. Nah, ini sudah seperti ini ya contohnya nanti untuk jurnalnya. Nah, ini yang tadi saya ambil, jadi gambar ini saya ambil juga dari suatu jurnal untuk biotek tanaman transgenik. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jadi nanti yang pertama tugasnya adalah mencari jurnal, jurnalnya harap ditulis dengan lengkap, volume berapa, nomornya berapa, tahun berapa, serta judul jurnalnya. Setelah itu kalau sudah kalian tulis, habis itu direview apa sih isinya dari jurnal tersebut. Nah, kemudian yang paling wajib ditulis di review jurnal tersebut adalah metodenya. Metode bagaimana cara bioteknologi tanaman transgenik pada tanaman apa yang adik-adik teliti. Misalkan tadi tanaman kedelai, berarti adik-adik harus menjelaskan bagaimana cara metode untuk memperoleh tanaman transgenik pada kedelai. Sudah, ini sedikit materinya, jadi tanaman transgenik itu hanya untuk bagaimana cara bioteknologinya sama kelebihan sama kekurangannya. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang nggak setuju tentang tanaman transgenik ini? Setuju atau tidak? Bagaimana Mbak Faizatul Widat? Setuju Bu. Sekalian saya mau bertanya Bu. Nggih, monggo. Di PPT kan ada keterangan mengakibatkan terjadinya tumor, kan pembesaran pada bagian tanaman. Nggih. Itu apakah terjadinya tubuh sifatnya positif apa tidak Bu? Contohnya kan Bu, kalau seumpama yang dibuat model transgenik itu contohnya tomat kan, kalau itu apakah terjadi itu juga crown gall nggih Bu? Nggih, tumor. Pokoknya itu positif apa tidak gitu Bu? Kalau tumor pada batang yang tadi yang besar di bagian batang itu adalah negatif. Jadi itu adalah hal yang buruk kalau suatu tanaman mengalami tumor. Kecuali tanaman transgenik tersebut sudah disisipi oleh gennya itu tadi namanya gen suatu asing, bakterinya, terus tanaman tersebut berhasil, maka dari itu dia adalah bersifat positif. Berhasilnya bagaimana ya? Seperti tadi yang saya contohkan, tomat bisa tidak busuk, kemudian semangka berwarna kuning, melon. Lah, melon sekarang kan juga ada ya melon kuning, hijau, itu adalah suatu tanaman transgenik juga. Berarti modelan transgenik itu bisa bersifat positif atau negatif? Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ini untuk tugasnya kan dikumpulkan hari Jumat ya, bisa? Insya Allah bisa Bu. Ya, bisa ya, kan tinggal mencari jurnal. Jadi nanti bisa diskusi sama temennya, jurnalnya itu diharapkan tidak boleh sama ya antar mahasiswa. Misalkan
bisa di-share di grup, saya punya jurnal ini supaya saya ngoreksinya itu juga gampang. Kalau sama kan nanti nilainya jadi gimana ya? Jadi nggak tinggi, jadi harus beda. Nanti bisa cepet-cepetan share di grup atau di grup kalian apa yang adik-adik dapatkan pada jurnal tanaman transgenik. Ini ada pertanyaan tentang tugas, nanti di tugasnya bisa diketik di Word, kemudian berupa file dikumpulkan di PJ, PJ-nya upload di Google Drive, link drive-nya dikirimkan ke saya. Nggih, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini saya tutup dulu perkuliahan hari ini. Bisa absennya sampai jam 3. Untuk tugasnya dikumpulkan hari Jumat secara individu. Semoga bermanfaat. Ini di kos semua apa di rumah ya? Ada yang di Ada rumah? yang di rumah, Bu. Oh iya. Oke, nggak ada praktikum yang di rumah? Nggak ada ya? Oke, saya tutup dulu. Hari Rabu, Bu, sama Kamis. Oh, ini Mbak Diska ini di mana kok ada banyak orang? Oke, saya tutup dulu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih.